Benarkah jalur baru Indonesia-Cina akan mengubur pelabuhan Singapura dan Malaysia selamanya? Atau ini hanya sensasi yang dibesar-besarkan? Faktanya, tanpa perang dan tanpa ancaman, Indonesia justru perlahan memotong ketergantungan lama yang selama puluhan tahun dianggap mustahil. Lalu, siapa sebenarnya yang paling dirugikan? Siapa yang diuntungkan dan apa dampaknya bagi masa depan perdagangan Asia Tenggara? Jawaban lengkapnya akan kita bongkar sampai tuntas di akhir video ini. Today, China launched island-wide customs operations for the Hainan Free Trade Port, a major free trade experiment valued at around $113 billion. Under the new regime, the entire Hainan Island is treated as a special customs zone with liberalized trade rules. Goods that meet local content thresholds can move tariff-free into the Chinese mainland, and foreign companies can enter service sectors normally restricted elsewhere. Officials hope this will attract foreign investment and bolster China's bid to meet high-standard trade commitments. Perubahan besar dalam arus perdagangan Asia Tenggara sedang berlangsung secara perlahan namun pasti. Tanpa banyak sorotan, Indonesia mulai menggeser pola lama distribusi regional dengan membuka jalur logistik langsung ke Cina. Langkah ini menandai babak baru dalam posisi Indonesia di rantai pasok global, sekaligus memunculkan konsekuensi strategis bagi negara-negara yang selama ini diuntungkan oleh sistem transit tradisional. Selama beberapa dekade, struktur perdagangan Asia Tenggara bertumpu pada satu pola dominan, di mana pelabuhan transit di Singapura dan dalam skala tertentu, Malaysia berperan sebagai simbol utama pergerakan barang lintas negara. Indonesia, meskipun memiliki volume ekspor-impor terbesar di kawasan, kerap bergantung pada jasa transshipment di luar negeri untuk menjangkau pasar global, terutama Cina sebagai mitra dagang utama. Ketergantungan ini bukan semata akibat faktor geografis, melainkan dipengaruhi oleh keterbatasan konektivitas langsung dan kesiapan infrastruktur pelabuhan nasional di masa lalu. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia mulai membangun fondasi baru melalui investasi masif di sektor maritim, modernisasi pelabuhan, serta integrasi sistem logistik nasional. Perubahan tersebut mencapai titik penting ketika jalur pelayaran langsung dari pelabuhan utama Indonesia menuju pelabuhan Hainan di Cina mulai dioperasikan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, kargo Indonesia dapat dikirim langsung ke Cina tanpa harus transit di Singapura. Waktu tempuh yang hanya sekitar 6 hari secara signifikan memangkas durasi pengiriman dan menurunkan biaya operasional, sekaligus mengurangi kompleksitas bongkar muat yang selama ini menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha. Keberhasilan ini sekaligus mematahkan asumsi lama bahwa jalur perdagangan internasional di kawasan harus selalu melewati simpul Selat Melaka dan pelabuhan transit tertentu. Secara ekonomi, jalur langsung Indonesia-Cina meningkatkan efisiensi rantai pasok dan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional. Dalam iklim bisnis yang sangat kompetitif, kecepatan dan biaya menjadi faktor penentu utama. Pelaku usaha cenderung memilih rute yang paling singkat dan ekonomis, tanpa mempertimbangkan sentimen geopolitik. Akibatnya, peran pelabuhan transit tradisional berpotensi mengalami penurunan secara bertahap, terutama untuk komoditas dan produk yang berasal langsung dari Indonesia menuju Asia Timur. Foreign companies can enter service sectors normally restricted elsewhere. Officials hope this will attract foreign investment and bolster China's bid to meet high-standard trade commitments, even as experts note that wider economic liberalization will be vital for long-term success. Despite the sweeping changes in trade policy, daily life and tourism on the island continue without interruption. Selamat datang dalam Maiden Voyage MT Makassar, Director of Costco Shipping Line, Batam, China. MV CTT Makassar ini akan melayani pelayaran dari Batam menuju Shanghai yang selanjutnya akan melakukan transshipment ke Amerika. Dengan hadirnya Direktorat 6 ini, kami sudah bisa mengurangi hampir 57% biaya logistik di kota Batam. Ladies and gentlemen, today's launch is not only about a new shipping line, it's about to open new door for cooperation, including stronger bridges between China and Indonesia, and supporting shared prosperity in region. Kehadiran Direktorat Batam China adalah jawaban atas kebutuhan dunia industri, bukan hanya industri besar, tetapi juga UMKM yang produknya berorientasi ekspor. Dengan jalur langsung ini, mereka akan semakin mudah menembus pasar global.
Finally entering City Makassar, Director of Costco Shipping Line, China. Dari sudut pandang geopolitik, langkah Indonesia ini mencerminkan pendekatan pragmatis dan berorientasi kepentingan nasional. Tidak ada indikasi konfrontasi atau upaya menyingkirkan pihak lain, melainkan penyesuaian terhadap realitas ekonomi global. Meski demikian, perubahan ini memunculkan kegelisahan tersendiri di negara tetangga. Di Singapura, sektor logistik dan pelabuhan mulai mencermati potensi penurunan pendapatan dari jasa transshipment yang selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi nasional. Di Malaysia, reaksi yang muncul cenderung defensif dan emosional, dengan narasi yang menyalahkan faktor eksternal, meskipun akar perubahannya berasal dari kebutuhan bisnis Indonesia sendiri. Bagi Indonesia, dampak kebijakan ini melampaui sekedar efisiensi pengiriman barang. Penurunan biaya logistik nasional berpotensi meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global. Pelabuhan-pelabuhan di wilayah timur, seperti Makassar dan Bitung, memperoleh peluang strategis untuk berkembang sebagai gerbang langsung menuju Pasifik dan Asia Timur. Mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah yang selama ini menjadi tantangan struktural. Dalam jangka panjang, transformasi ini dapat memperkuat basis industri nasional dan mendorong ekspor bernilai tambah. Di tingkat global, jalur langsung ini menegaskan bahwa rantai pasok internasional tidak lagi bersifat statis. Negara-negara dengan kapasitas produksi besar dan pasar domestik kuat kini semakin berani membangun jalur distribusi mandiri. Hal ini berpotensi menggeser keseimbangan pusat-pusat logistik tradisional di Asia Tenggara dan mendorong persaingan berbasis efisiensi layanan, bukan sekedar lokasi geografis. Ke depan, dinamika perdagangan kawasan diperkirakan akan semakin kompetitif. Singapura dan Malaysia kemungkinan akan merespon dengan meningkatkan layanan bernilai tambah, digitalisasi pelabuhan, dan efisiensi biaya untuk mempertahankan daya saing. Sementara itu, Indonesia menghadapi tantangan untuk menjaga keberlanjutan jalur langsung ini melalui konsistensi volume kargo, peningkatan kualitas layanan pelabuhan, serta integrasi yang kuat dengan sektor industri dan manufaktur nasional. Jalur langsung Indonesia-Cina bukan sekedar pembukaan rute pelayaran baru, melainkan simbol berakhirnya ketergantungan struktural yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Perubahan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi sekedar mengikuti arus perdagangan regional, melainkan mulai membentuknya. Bagi publik dan pelaku usaha, momentum ini menjadi pengingat bahwa kemandirian ekonomi bukanlah wacana, melainkan proses nyata yang menuntut konsistensi kebijakan dan kesiapan nasional untuk bersaing di panggung global.